ke rumah duren 3 yang sesuai SOP protokol kesehatan dibangun seperti bagian dari langkah perencanaan pembunuhan. Tuduhan penuntut umum tersebut bertentangan dengan sejumlah keterangan saksi, tidak bersesuaian dengan bukti CCTV, dan tidak logis. Penuntut umum berasumsi saat menyimpulkan perbuatan saksi Kuat Ma'ruf menutup pintu kediaman duren 346 merupakan bagian dari perencanaan. Pada fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa terdakwa tidak pernah mengetahui kejadian saksi Kuat Ma'ruf. Terlebih lagi, tidak ada fakta sidang ataupun alat bukti lainnya yang menunjukkan jika terdakwa mengetahui kejadian saksi Kuat Ma'ruf menutup pintu kediaman duren 346. Penuntut umum kembali berasumsi saat menyimpulkan fakta terdakwa mengganti baju dengan berpakaian seksi sebagai bentuk kontribusi terdakwa untuk melancarkan skenario tembak-menembak. Pandangan penuntut umum ini tidak didukung satu bukti pun. Fakta terdakwa berganti baju adalah karena saat isolasi, terdakwa harus beristirahat dan menjadi kebiasaan terdakwa berganti baju sebelum beristirahat atau tidur setelah pulang dari bepergian atau dari luar. Apalagi pakaian yang dikenakan terdakwa sebelumnya adalah pakaian yang sama digunakan sejak dari Magelang ke Jakarta. Sudah sewajarnya terdakwa berganti baju saat itu. Kesimpulan penuntut umum hanya dibangun berdasarkan logika yang dipaksakan dengan cacat, serta dipengaruhi cara berpikir konservatif yang mengesankan pelecehan seksual terjadi karena pakaian yang dikenakan seorang bukan karena 100% karena niat pelaku. Sebagaimana terdakwa ungkapkan dalam persidangan bahwa tindakan terdakwa mengganti baju merupakan kebiasaan terdakwa sebelum tidur istirahat setelah pulang dari bepergian. Selain itu, tidak ada satupun fakta yang terungkap di persidangan bahwa perubahan baju yang dikenakan oleh terdakwa sebelum dan setelah peristiwa duren 346 adalah tindakan untuk melancarkan skenario. Kami bantu penuntut umum dalam memahami sebuah keterangan yang disampaikan oleh ahli pidana Mahrus Ali di bawah sumpah pada tanggal 22 Desember 2022, yakni mengenai salah satu faktor yang membuat korban kekerasan seksual enggan untuk melapor karena adanya faktor viktimisasi sekunder, yaitu perlakuan yang tidak senonoh dan tidak enak dari sekitarnya. Dalih tidak ada asap kalau tidak ada api yang digunakan oleh penuntut umum untuk menyatakan adanya keterlibatan terdakwa melalui pengkondisian penampilan terdakwa menunjukkan penuntut umum tidak berpikir dengan jernih sehingga menyusun argumentasi dengan logika asal-asalan atau sekedar dicocok-cocokkan. Sehingga bagian tuduhan ini juga harus dikesampingkan karena tidak didukung oleh alat bukti yang sah, tidak logis dan bersifat stigmatisasi pada korban kekerasan seksual yang merupakan bentuk viktimisasi sekunder. Tanpa dasar alat bukti yang sah, penuntut umum menuduh perbuatan pasif terdakwa yang tidak mencegah dan tidak melakukan apa-apa saat mendengar suara tembakan. Terdakwa pada saat itu berada di kamar untuk istirahat menunggu hasil tes PCR, pintu dalam keadaan tertutup dan juga terdakwa tidak pernah mengetahui apakah ada atau tidak rencana pembunuhan termasuk penembakan yang terjadi di rumahnya. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan, sesampainya di kediaman duren 346, saksi Kuat Ma'ruf mengantar terdakwa sampai ke depan pintu kamar dan kemudian terdakwa menutup pintu. Pada persidangan tanggal 11 Januari 2023, terdakwa menjelaskan alasan kamar terdakwa di kediaman duren 346 tertutup karena setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa berganti pakaian. Perihal terdakwa berganti pakaian juga terlihat dari bukti CCTV dan diakui oleh penuntut umum. Perbedaannya, penuntut umum menyalahartikan dan membangun cerita sendiri tentang penyebab pergantian pakaian tersebut. Bahwa terdakwa juga menyampaikan, setelah berganti pakaian, terdakwa beristirahat di kasur yang berada di dekat dinding, sehingga kuat non, jika pintu kamar terbuka, terdakwa juga tidak akan bisa melihat ke arah tangga. Keterangan terdakwa tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Rifaizal Samuel dianggap telah dibacakan. Pada kesempatan sebelumnya, Majelis Hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum telah melakukan pemeriksaan setempat di kediaman duren 346. Lalu dapat terlihat jelas lokasi kasur tempat terdakwa istirahat, yaitu di kasur sebelah kiri di belakang pintu. Sehingga dari posisi terdakwa tersebut sangat tidak mungkin terdakwa dapat melihat ke arah tangga. Bahkan kalaupun pintu terbuka, penglihatan terdakwa ke arah tangga tempat lokasi penembakan dipastikan akan terhalang pintu dan dinding di sebelah pintu. Berdasarkan uraian di atas, penuntut umum seolah menutup mata dan telinga atas keterangan yang disampaikan oleh saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Rifaizal Samuel, serta hasil pemeriksaan setempat yang juga dihadiri oleh penuntut umum. Tuduhan ini tidak terbukti dan seharusnya dikesampingkan.
Penuntut umum mendasarkan tuduhan bahwa sudah ada perencanaan dari satu keterangan saksi Beni Ali yang bertentangan dengan saksi lainnya dan tidak logis. Dalam surat tuntutannya, penuntut umum menyatakan saksi Beni Ali telah bertemu dengan terdakwa dan kemudian melakukan interogasi kepada saksi Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo pada tanggal 8 Juli 2022 pasca kejadian penembakan. Saksi Beni Ali juga menjelaskan seolah-olah saat itu saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal Wibowo telah mengetahui adanya skenario tembak-menembak. Keterangan saksi Beni Ali ini kami nilai hanya untuk menyelamatkan diri agar seolah-olah terlihat profesional. Padahal saksi Beni Ali sama sekali tidak pernah melakukan interogasi terhadap Kuat Ma'ruf sebagaimana disampaikan oleh saksi Kuat Ma'ruf pada sidang tertanggal 13 Desember 2022 ataupun saksi Ricky Rizal Wibowo sebagaimana disampaikan pada persidangan tertanggal 13 Desember 2022. Terlebih lagi saat itu, saksi Ricky Rizal Wibowo disuruh oleh saudara Ferdi Sambo untuk mengantarkan istrinya ke rumah saguling dan tidak memungkinkan bagi Beni Ali yang berada di rumah Duren 3 untuk melakukan interogasi kepada Ricky Rizal Wibowo. Sedangkan Kuat Ma'ruf saat itu berada di lantai atas sehingga membantah pernah diinterogasi oleh Beni Ali. Surat tuntutan tersebut juga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi Iktara Wikaton di persidangan pada tanggal 8 November 2022 yang menyatakan bahwa saudara Ferdi Sambo meninggalkan rumah Duren 3 nomor 46 menuju ke rumah saguling sekitar pukul 21.30 WIB. Dalam keterangan saksi Prayogi Iktara Wikaton tidak pernah menjelaskan bahwa saksi Beni Ali ikut bersama dengan saudara Ferdi Sambo pergi ke rumah saguling. Keterangan saksi Prayogi berkesesuaian dengan keterangan saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit dan saksi Rifaizal Samuel di bawah sumpah di persidangan pada tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama melakukan olah TKP, saksi Ferdi Sambo selalu berada di TKP dan memantau proses olah TKP. Keterangan saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit dan saksi Rifaizal Samuel sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terlihat ketidakprofesionalan penuntut umum dengan mengesampingkan fakta yang senyata-nyatanya ada di persidangan, karena proses interogasi tidak pernah dilakukan kepada terdakwa selain pada tanggal 10 Juli 2022, sehingga rekayasa yang telah disusun penuntut umum yang menyatakan jika telah dilakukan interogasi patut untuk diabaikan. Bahwa asumsi penuntut umum menyimpulkan terdakwa ikut bersama dengan saudara Ferdi Sambo pada saat Ferdi Sambo memberikan HP dan menjanjikan uang kepada saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal Wibowo, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai hadiah turut serta dalam pembunuhan korban. Faktanya,